Di sini saya Febri Vio akan menjelaskan program praktikum 1. Program tersebut merupakan program pengurutan data dengan menggunakan metode bubble sort. Pertama, program mencetak data identitas pembuat program seperti nama, name, dan kelas. Kemudian program mendefinisikan array data berisi bilangan bulat dengan nilai yang sudah ditentukan. Setelah itu, program mencetak data array sebelum diurutkan dengan memanggil metode data array. Tampilkan array yang akan menampilkan data array. Selanjutnya, program memanggil metode urut bubble untuk melakukan pengurutan data menggunakan metode bubble sort. Setelah selesai, melakukan pengurutan data array yang telah terurut disimpan kembali dalam variabel data. Setelah itu, program mencetak data array setelah diurutkan dengan memanggil metode tampilkan array. Metode urutan bubble merupakan metode yang melakukan pengurutan data menggunakan metode bubble sort. Pertama-tama, program melakukan iterasi sebanyak panjang data array dikurangi 1, data length min 1. Kemudian program melakukan iterasi lagi di dalam sebanyak panjang data array dikurangi i dikurangi 1 atau data length min i min 1. Kemudian program melakukan iterasi lagi di dalam sebanyaknya panjang data array dikurangi i dikurangi 1 data length min i min 1. Selanjutnya program membandingkan nilai pada data indeks J dengan nilai data pada indeks J plus 1. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, maka nilai keduanya akan ditukar tempat dengan bantuan variabel time. Setelah pengurutan selesai, melakukan pengurutan metode urutan bubble sort mengembalikan data array yang telah terurut. Metode tampilkan array merupakan metode untuk menampilkan data array. Pertama, program melakukan literasi sebanyak data array x length dan mencetak nilai array pada indeks i. Setelah selesai melakukan iterasi, program mencetak new line agar output berikutnya ditampilkan pada baris baru. Oke, di sini ada program praktikum 2. Program ini merupakan program sederhana mengurutkan array integer dengan insertion. Pertama-tama, program mencetak informasi nama, name, dan kelas dari mahasiswa yang membuat program. Kemudian program membuat array integer dengan nilai awal 2, 6, 4, 8, 6. Setelah itu program mencetak array tersebut sebelum diurutkan menggunakan metode tampilkan array. Selanjutnya program memanggil metode urut insertion untuk mengurutkan array menggunakan metode pengurutan insertion. Dan nilai yang dihasilkan disimpan kembali dalam variabel data. Setelah itu, program mencetak array tersebut setelah diurutkan menggunakan metode tampilkan array. Metode urut insertion merupakan metode yang mengurutkan array menggunakan metode pengurutan insertion. Algoritma pengurutan insertion dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen array dengan elemen-elemen yang ada sebelumnya. Di sini ada praktikum 3. Program tersebut merupakan program mengurutkan array integer dengan merge sort.
Pertama-tama, program membuat array integer dengan nilai awal 2, 6, 4, 8, 6. Kemudian program mencetak array tersebut sebelum diurutkan menggunakan metode tampilkan array. Selanjutnya, program memanggil metode urut merge untuk mengurutkan array menggunakan metode pengurutan merge sort. Pada metode ini, jika panjang array lebih dari 1, maka akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Metode urut merge akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengurutkan kedua bagian tersebut. Setelah kedua bagian diurutkan, metode sorting akan memproses penggabungan kedua bagian tersebut menjadi satu array yang terurut. Setelah itu, metode urut merge akan mencetak array yang telah digabungkan dan diurutkan menggunakan metode tampilkan array. Metode sorting merupakan metode yang menggabungkan kedua bagian array menjadi satu array yang terurut. Algoritma pengurutan merge sort dilakukan dengan cara membandingkan elemen-elemen yang pada kedua bagian array secara bergantian dan menyimpan elemen yang lebih kecil pada array baru yang telah disediakan. Oke, di sini ada praktikum 4. Di sini ada mendeklarasikan sebuah array integer bernama data dengan nilai awal 4, 5, 2, 6, 1, min 5, dan menampilkan elemen-elemen dengan menggunakan metode array_toString. Selanjutnya kita memanggil metode array_sort dengan memasukkan array data sebagai parameter. Metode ini akan mengurutkan elemen-elemen array tersebut dalam urutan menaik. Kemudian kita menampilkan elemen-elemen array data yang sudah diurutkan dengan menggunakan metode array_toSorting. Setelah itu, program melanjutkan dengan mendeklarasikan sebuah array string bernama data string dengan nilai awal jambu, mangga, apel, belimbing, kiwi, alpukat, jeruk. Kita juga menampilkan elemen-elemen dengan menggunakan metode array_toString. Selanjutnya kita memanggil metode array_sort dengan memasukkan array data string sebagai parameter. Metode ini akan mengurutkan elemen-elemen array tersebut dalam urutan alfabetis atau menaik. Terakhir, kita menampilkan elemen-elemen array data string yang sudah ditentukan oleh menggunakan metode array_toString. Di sini ada tugas 1 pada metode ini akan melakukan iterasi pada array nilai sebanyak nilai 1 length min 1 kali. Pada setiap iterasi, metode ini membandingkan nilai pada indeks J dan J+. Jika nilai pada indeks J lebih besar daripada indeks J plus 1, maka nilai pada indeks tersebut akan ditukar. Selain itu, nilai pada array name dan nama juga akan ditukar sesuai dengan posisi pada array nilai. Metode ini akan mengembalikan array nilai yang sudah terurut menjadi ascending. Metode show yang digunakan menampilkan data array name, nama, dan nilai ke layar. Metode ini akan melakukan iterasi pada array nilai sebanyak nilai length kali. Metode main
Metode ini mendefinisikan 3 buah array, yaitu name, nama, nilai, berisi data mahasiswa. Selanjutnya, metode ini menampilkan data sebelum dilakukan pengurutan menggunakan metode show. Setelah itu, metode bubble A akan dipanggil untuk melakukan pengurutan array nilai secara ascending. Setelah pengurutan selesai, metode show akan dipanggil kembali untuk menampilkan data yang sudah terurut. Oke, di sini ada program implementasi bubble sort untuk mengurutkan nilai mahasiswa secara descending. Pada metode bubble, terdapat 2 loop, yaitu in i sama dengan 0, i kurang dari nilai length min 1, i plus dan for in j sama dengan 0, j kurang nilai length min 1, j plus. Loop pertama digunakan untuk mengontrol perulangan sebanyak nilai length min 1 kali, di mana nilai merupakan array dari nilai-nilai mahasiswa. Loop kedua digunakan untuk membandingkan 2 elemen array sekaligus menukar posisi jika diperlukan. Ketika nilai j kurang dari nilai j plus 1, maka 3 array yaitu name, nama, nilai akan diurutkan sesuai dengan posisi nilai mahasiswa yang lebih besar. Hal ini dilakukan dengan menukar posisi elemen pada array dengan menggunakan variabel sementara temp. Metode show ini digunakan untuk menampilkan nilai setiap elemen dari ketiga array, yaitu name, nama, dan nilai dalam bentuk tabel dengan menggunakan loop for. Pada metode main ini terdapat name, nama, nilai mahasiswa. Selanjutnya berfungsi sebagai tampilan antarmuka program. Kemudian metode show digunakan untuk menampilkan data yang diurutkan, kemudian variabel nilai akan diurutkan menggunakan metode bubble A. Menampilkan kembali menggunakan metode show dengan pesan setelah diurutkan. Oke, di sini ada tugas 3, mengimplementasikan algoritma sort untuk mengurutkan array nilai mahasiswa secara ascending. Program dimulai deklarasi name, nama, nilai, kemudian program menampilkan judul insertion sort secara ascending untuk menandakan bahwa program akan melakukan pengurutan array nilai secara ascending. Selanjutnya, program menampilkan data mahasiswa diurutkan memanggil fungsi show, menampilkan isi array name, nama, dan nilai dalam format yang sudah ditentukan. Program kemudian memanggil fungsi insertion, melakukan pengurutan nilai array secara ascending. Fungsi insertion memiliki parameter name, nama, nilai. Fungsi ini menggunakan algoritma insertion sort, di mana setiap elemen diambil satu persatu dari array nilai dan ditempatkan pada posisi yang benar dalam array yang sudah diurutkan sebelumnya.
Selanjutnya setelah selesai pengurutan selesai, program akan menampilkan data mahasiswa. Setelah diurutkan dengan memanggil fungsi show lagi dengan parameter nim nilai yang sudah diurutkan, nilai nama dan yang sudah diurutkan. Kemudian program akan berakhir. Oke, sebelumnya mohon maaf, saya membuat praktikum 1-4 dalam mencantumkan video ini karena saya tidak tahu, hanya tugas 1-4 saja yang disuruh membuat video. Karena saya males menghapus, saya menggabungkan menjadi 1. Oke, di sini ada tugas 4. Di sini pertama-tama mendefinisikan 3 buah array, yaitu nim, nama, nilai, yang berisi array nama yang berisi nama mahasiswa dan array nilai yang berisi nilai mahasiswa. Setelah itu program mencetak judul data. Setelah data nilai mahasiswa sebelum diurutkan. Selanjutnya program memanggil fungsi urut merge to yang mengurutkan array nilai menggunakan algoritma merge sort. Fungsi urut merge to bekerja dengan cara membagi array nilai menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Setiap bagian tersebut kemudian diurutkan secara rekursif dengan memanggil kembali fungsi urut merge to setelah bagian depan dan belakang diurutkan. Kedua bagian tersebut digabungkan menjadi kembali dan diurutkan secara bersamaan menggunakan fungsi sorting 2. Setelah array diurutkan, program mencetak data nilai mahasiswa yang sudah diurutkan. Namun data nim dan nama mahasiswa yang digunakan tetap sama sebelum diurutkan. Hal ini dapat menyebabkan data nim dan nama mahasiswa tidak sesuai dengan data mahasiswa dengan data nilai mahasiswa setelah diurutkan. Oleh karena itu, program menginisialisasi ulang array nim. Terakhir, program menggunakan fungsi show untuk menampilkan isi dari sebuah array. Fungsi show dipanggil setiap kali program membagi array nilai menjadi 2 bagian dan saat program menggabungkan kembali kedua bagian tersebut setelah diurutkan.